Shalom semuanya, selamat Paskah, Happy Easter. Berhubung banyaknya pertanyaan yang datang pada saya mengenai apa sih hubungannya telur itu dengan hari raya Paskah kebangkitan. Nah, saya akan bagikan tentang story-nya, historicalnya, dan juga tentang tradisinya. Telur Paskah itu berasal dari tradisi kesuburan kaum bangsa Indo-Eropa ya, di mana telur merupakan simbol musim semi. Nah, pada masa silam di Persia, orang biasa saling menghadiahkan telur pada saat perayaan musim semi, yang bagi mereka juga menandakan dimulainya tahun yang baru di situ. Jadi mirip kayak Imlek ya di Tiongkok, juga merayakan tahun baru. Merayakan pesta musim semi, harvest di situ ya, kesuburan daripada hasil panen mereka. Pada abad pertama kekristenan, tradisi ini memang susah untuk dihapuskan ya, karena memang Paskah juga jatuh kebetulan di bulan April pada musim semi. Nah, perayaan musim semi selalu dirayakan dengan meriah, mengiringi kegembiraan dengan meninggalkan musim dingin. Nah, tumbuh-tumbuhan juga pada musim semi mulai tumbuh, mulai bermekaran bunga-bunga. Suasana keceriaan itu menjadi saat yang tepat untuk membagi-bagikan hadiah. Membagi-bagikan telur pada hari Paskah akhirnya diterima oleh gereja. Selain untuk merayakan datangnya musim semi, juga telur memberikan gambaran simbol akan adanya kehidupan. Dalam Kristen, telur mendapatkan makna religius, yaitu sebagai simbol makam, batu makam di mana Yesus keluar menyongsong hidup baru melalui kebangkitannya. Jadi bulat kan batu makam. Nah, telur itu bulat. Selain itu ada alasan yang sangat praktis menjadikan telur sebagai tanda istimewa Paskah, yaitu karena dulu telur merupakan salah satu makanan di saat pantang prapaskah dan puasa ya. Umat Kristen sejak awal sudah mewarnai telur-telur Paskah dengan warna-warna yang cerah dan meminta berkat atasnya, memakannya, menyantapnya, serta memberikannya kepada teman dan sahabat sebagai hadiah Paskah. Ketika saya masih bekerja juga di Singapore Airlines, saya dulu setiap Paskah mengupayakan merebus telur Paskah, lalu saya kasih warna-warni hiasan sekitar 30 butir. Saya bagikan sama teman-teman staff-staff saya di kantor juga. Di situ mereka senang setiap Paskah. Jadi identik kalau setiap Paskah mereka selalu bertanya, "Mbak, jangan lupa ya telur Paskahnya ya Mbak Ina ya," gitu. Nah, tradisi telur Paskah berkembang di antara bangsa-bangsa Eropa Utara dan di Asia. Tetapi di Eropa Selatan, ada juga di Amerika Selatan, tradisi telur Paskah tidak begitu populer ya. Kalau Eropa Selatan dan Amerika Selatan tidak populer di situ. Nah, tradisinya pada abad pertengahan, menurut tradisi telur-telur dibagikan pada hari Paskah kepada semua pelayan-pelayan di situ. Terdapat catatan bahwa Raja Edward pertama dari Inggris tahun 1307 memerintahkan agar 450 butir direbus telur, 450 butir direbus menjelang Paskah. Diberikan warna-warni, dibungkus dengan daun-daun keemasan yang kemudian dibagikan kepada seluruh anggota keluarga kerajaan pada hari raya Paskah. Nah, telur Paskah biasanya dibagikan juga kepada anak-anak sebagai hadiah Paskah bersama-sama dengan hadiah lainnya. Kebiasaan ini terus berakar kuat di Jerman ya, di mana telur-telur itu disebut artinya telur yang dihutang, Dingeier tulisannya, sehingga berkembanglah berbagai macam pantun di Perancis, Jerman, Austria, dan Inggris, di mana anak-anak bahkan hingga sekarang menuntut telur-telur Paskah sebagai hadiah mereka ya. Di beberapa daerah di Irlandia, anak-anak mengumpulkan telur-telur angsa dan bebek sepanjang pekan suci selama seminggu. Nah, untuk diberikan sebagai hadiah pada minggu Paskahnya. Sebelumnya di hari Minggu Palma, mereka membuat sarang-sarang kecil dari batu. Dan sepanjang pekan suci itu, mereka mengumpulkan sebanyak mungkin telur, menyimpannya dalam sarang-sarang batu
mereka yang tersembunyi. Lalu pada hari Minggu Paskah mereka memakan semuanya, membagikannya, jadi saling berbagi kepada teman-teman anak-anak yang lain yang masih terlalu kecil, yang kira-kira belum bisa mengumpulkan telur-telur mereka sendiri. Nah, orang dewasa juga memberikan telur-telur sebagai hadiah di Irlandia. Jumlah telur yang akan dihadiahkan ditentukan menurut peribahasa kuno ya di kalangan rakyat Irlandia. 1 telur untuk 1 pria sejati, 2 telur untuk pria terhormat, 3 telur untuk yang miskin, 4 telur untuk yang lebih miskin lagi, termiskin itu para pengemis-pengemis. Nah, di kebanyakan negara telur-telur dibeli warna polos dengan warna dari tumbuh-tumbuhan. Lalu di karangan orang Kasdim, Suriah dan Yunani, umat saling menghadiahkan telur-telur berwarna merah ya demi menghormati darah Kristus di situ. Nah, ini saya ingat ketika saya masih kecil, orang tua saya juga setiap Paskah membangunkan kami pagi-pagi Minggu Paskah, ayo cari telur dari Tuhan Yesus gitu ya. Saya bertanya karena telurnya disumbak merah sama orang tua saya, Mami, kenapa kok telurnya warna merah? Mami saya menceritakan, itu darah Yesus warnanya merah yang disalibkan, tercurah dari kayu salib. Jadi kita setiap Paskah semangat ya, karena akan ada cari telur. Mami saya sembunyikan di bawah bantal, di meja, di kolong tempat tidur, di mana-mana saja. Nah, tradisi itu saya terapkan ketika saya punya anak ya. Anak saya Clement Merenat dari sejak dini udah mengerti, umur 1 tahun 2 tahun, itu juga saya bikin. Jadi saya meluangkan waktu walaupun saya kerja ngelembur sampai subuh merebus telur, disumbain merah. Terus saya saya sembunyikan, besok Minggu Paskah saya suruh anak-anak saya cari telur dari Tuhan Yesus, darahnya merah di situ. Ya, itulah senang banget ya di situ. Nah, di daerah Jerman dan di Austria hanya telur berwarna hijau saja yang digunakan pada hari Kamis Putih, tapi telur-telur yang berwarna-warni digunakan selama perayaan Paskah. Di orang-orang Slavia mungkin Eropa Timur ya, Yugo dan Slavia yang sudah terpecah, membuat pola-pola istimewa warna emas dan perak. Memang daerah Eropa Timur itu identik dekorasi mereka warnanya keren-keren, golden or silver. Nah, di Jerman ada dan di beberapa negara Eropa Tengah ya, telur yang digunakan untuk memasak hidangan Paskah tidak dipecahkan, melainkan ditusuk dengan jarum di kedua ujungnya, lalu isinya dikeluarkan dengan meniupnya ke dalam mangkuk. Nah, kulit telur yang kosong diberikan pada anak-anak, digunakan dalam berbagai macam permainan Paskah. Di beberapa daerah di Jerman, kulit-kulit telur kosong tersebut digantungkan pada semak-semak dan pohon-pohon sepanjang pekan Paskah, mirip pohon Natal. Pernah sih kalau waktu dahulu kalau saya berkunjung ke Jerman, memang saya pernah melihat ya suasananya ada telur-telur hias digantung-gantungin di pohon-pohon kayak hiasan pohon Natal, benar. Nah, kita di Indonesia karena memang kita jajahan Belanda, Eropa kan, ya Eropa Tengah kan kalau nggak salah, ya Belanda ya. Jadi kita juga ada tradisi gitu. Dari zaman dahulu setiap Paskah cari telur Paskah, yaitu dari tradisi mungkin dari negara Eropa yaitu Belanda di situ. Nah, terus begitu orang Armenia menghiasi kulit telur kosong mereka dengan gambar-gambar Kristus yang sudah bangkit, gambar kebangkitan atau gambar Bunda Maria atau gambar-gambar religius lainnya. Bagus ya Armenia ya, untuk diberikan kepada anak-anak sebagai hadiah Paskah. Seneng banget deh. Nah, permainannya, masa Paskah merupakan masa main-main dengan telur di seluruh daratan Eropa. Lomba telur tumbuk dengan berbagai macam variasinya banyak dilakukan di Suriah, Irak, dan juga di Iran. Di Norwegia, permainan ini disebut keneke, double K, keneke, artinya di kenok kali ya, ketuk. Nah, di Jerman, Austria, dan Prancis, telur yang direbus keras digelindingin di lapangan atau bukit, lalu mereka saling diadu. Telur yang tetap kuat, tidak pecah, itu pemenangnya. Nah, permainannya amat digemari juga di Amerika Serikat lewat pesta telur gelinding, itu bisa dilakukan di lapangan Gedung Putih di Washington DC. Tradisi umumnya di antara anak-anak adalah lomba mencari telur, baik dalam rumah maupun di kebun pada hari Minggu Paskah. Itu yang ada di kita, di negara kita ya. Kalau di dalam rumah saya sudah menerapkannya karena tradisi dari mami papi saya. Di Prancis, anak-anak mendengarkan dongeng bahwa telur Paskah dijatuhkan dari lonceng-lonceng gereja dalam perjalanan mereka kembali dari Rome
ya. Di Jerman dan di Austria, keranjang-keranjang kecil berisi telur, kue-kue, serta permen diletakkan di tempat tersembunyi dan anak-anak percaya bahwa yang membawanya adalah kelinci Paskah, di Easter Bunny, yang begitu populer di negeri ini, yang telah memberikan anak-anak itu telur Paskah, permen-permen dan mainan-mainan. Makanya Paskah pun identik dengan gambar kelinci. Nah, ini tradisinya ini ya, kelinci ini dari Jerman dan Austria gitu. Jadi mungkin mereka ketika ditanya sama oleh anak-anaknya, dapat dari siapa? Dari kelinci Paskah, mungkin gitu jawaban orang tua mereka di Jerman dan di Austria ya. Makanya jadi identik Paskah, ada telur, ada kelinci gambarnya. Nah, di Rusia dan Ukraina juga Polandia, orang mulai santapan Paskah mereka dengan penuh sukacita setelah masa puasa Prapaskah yang panjang dan sebutir telur yang telah diberkati pada hari Minggu Paskah. Sebelum duduk makan, bapak kepala keluarga dengan hati-hati membagikan sepotong bagian kecil dari telur Paskah kepada setiap anggota keluarga dan para tamu, sembari mengucapkan selamat berbahagia pada hari yang kudus ini. Nah, sebelum mereka memakan telur bagian mereka dalam keheningan, mereka juga tidak akan duduk menyantap jamuan Paskah mereka. Nah, serba-serbi tentang telur Paskah. Yang paling mahal nih telur di Paskah di dunia, hasil kreasi seorang seniman asal Prancis, Peter Carl Fabergé ya. Itu tahun 1846 sampai dengan 1846 sampai 1920 ya. Nah, harga per telurnya tidak ada di bawah 10 juta dolar Amerika. Mahal jadi ya. Pada perayaan Paskah tahun 1984, Fabergé membuatkan telur hias dari emas. Keren banget deh pokoknya. Ini sekarang banyak disimpan di museum-museum karena benar-benar bertahtakan intan dan berlian, dan dulu pernah sebagai hadiah terhadap Tsar Alexander III. Nah, telur hias itu dibuat sebagai hadiah bagi permaisuri Tsar. Fabergé membuat telur hias kurang lebih sebanyak 54 butir. Nah, sekarang 8 butir diantaranya nggak tahu hilang, mungkin dicuri ya, sisanya dikoleksi oleh orang terkaya di dunia, termasuk Ratu Inggris dan anggota kerajaan Monaco. Demikian brosis kisah mengenai apa sih relatednya telur kelinci dengan hari raya Paskah kita. Sekali lagi, semoga terang Paskah menaungi hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua bro and sis. Silakan bagi-bagikan telur Paskah dengan keceriaan, termasuk intensi kita ini adalah berbagi. Amin.